Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi UAS Mata Kuliah Seminar Proposal Penelitian Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada video presentasi ini, saya akan mempresentasikan tesis saya dengan judul Metode Fuzzy Chain Clustering dengan Reduksi Dimensi Core and Reduct untuk Analisis Cluster COVID-19 di Indonesia. Dalam menyelesaikan tesis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu seminar proposal penelitian, yaitu Bapak Associate Profesor Dr. Suparman MSc DEA, dan dosen pembimbing tesis saya, Bapak Associate Profesor Sugiarto MSc PhD. Isi dalam video ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah output artikel ilmiah dari tesis yang saya buat, kemudian yang kedua adalah latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, dan yang keempat adalah hasil penelitian tesis saya. Yang pertama adalah output artikel ilmiah tesis. Nah, output yang pertama adalah 2 penelitian pendahuluan. Yang pertama yang berjudul meningkatkan performa fuzzy clustering dengan principal component analysis yang telah diterbitkan dalam seminar nasional di UNY yang bertajuk LSM Hima Matematika UNJ pada tahun 2020. Kemudian penelitian pendahuluan yang lain yang berjudul Reduksi Dimensi untuk Meningkatkan Performa Metode Fuzzy Clustering pada Big Data yang telah diterbitkan di ICS T3M yang dilaksanakan oleh Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2020. Nah, kemudian selain 2 penelitian pendahuluan tersebut di atas, saya juga telah menulis 4 paper yang lain. Yang pertama yang berjudul Dimension Reduction Using Core and Reduct to Improve Fuzzy Chain Clustering Performance yang telah diterbitkan di jurnal TRKU. Kemudian selanjutnya saya juga telah menulis jurnal yang sudah saya submit ke International Journal of Fuzzy System dengan judul Suitable Distance for Fuzzy Chain Clustering. Kemudian selain itu ada 2 jurnal nasional. Yang pertama adalah di Seminar Nasional Matematika dan Data Science Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan dengan judul Fungsi Objektif Fuzzy Chain Clustering dengan Berbagai Jarak. Kemudian yang satu lagi atau yang terakhir adalah Fuzzy Chain Clustering dengan Reduksi Dimensi Core and Reduct untuk Analisis Cluster COVID-19 Indonesia berdasarkan provinsi, yang terbit di Jurnal Register dari Unibdu Gontor. Kemudian bagian selanjutnya adalah latar belakang. Tesis saya mengangkat 3 masalah. Yang pertama adalah tesis saya dilatar belakangi oleh 3 poin utama. Yang pertama adalah big data dan clustering itu sendiri. Yang pertama adalah tersedianya data dalam jumlah besar, yaitu big data sendiri yang merupakan masalah dalam era terkini. Kemudian metode klasterisasi untuk penemuan pola kelompok, yaitu metode clustering itu sendiri. Namun demikian, metode klasterisasi dalam big data tentu mempunyai beban komputasi yang sangat tinggi. Nah, kemudian di sisi lain dalam matematika kita juga memiliki logika fuzzy dan reduksi dimensi. Nah, logika fuzzy ini kita bisa gunakan untuk mempertimbangkan keambiguan dalam proses komputasi, sehingga jika kita melibatkan fuzzy maka ketelitiannya bisa kita coba tingkatkan di situ atau nanti akan berpengaruh dalam akurasi dari sebuah metode komputasi. Kemudian selanjutnya reduksi dimensi adalah metode untuk menurunkan dimensi atau variabel dataset, namun demikian tetap mempertahankan karakteristik utama dari dataset tersebut. Nah, dua teori inilah yang coba saya untuk mengembangkan fuzzy chain clustering yang merupakan metode utama yang saya kaji dalam penelitian tesis ini. Kemudian penerapan dari metode yang saya kaji dan kembangkan tersebut saya terapkan dalam problematika COVID-19 di Indonesia. Masalah pertama atau yang paling utama adalah telah menyebarnya wabah COVID-19 di ke-34 provinsi di Indonesia. Kemudian jumlah pasien COVID yang terus bertambah setiap waktu. Kemudian pada akhirnya pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB baik itu di Jakarta dan Jawa Barat. Juga pada akhirnya kebijakan terbaru adalah PSBB di Pulau Jawa dan Bali.
Nah, teori clustering ini saya coba tawarkan untuk melakukan hal yang sama, tetapi didasarkan pada ide atau gagasan utama dari clustering itu sendiri, yaitu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik yang ada di dalam data tersebut. Nah, rumusan masalah pada tesis saya yang pertama adalah bagaimana mengembangkan metode fuzzy chain clustering dengan reduksi dimensi core and reduct. Jadi salah satu metode clustering tadi yang menggunakan teori fuzzy kita sebut dengan fuzzy chain. Kemudian saya ingin mengembangkan suatu metode baru yaitu fuzzy chain itu sendiri saya kembangkan dengan reduksi dimensi core and reduct. Kemudian pertanyaan kedua yang ingin saya jawab adalah apakah reduksi dimensi ini bisa meningkatkan performa dari fuzzy chain clustering gitu. Kemudian pertanyaan terakhir adalah bagaimana penerapannya untuk klasterisasi provinsi berdasarkan data COVID-19 di Indonesia. Nah, kemudian skema penelitian yang pertama adalah saya membuat pengembangan metode ini, yaitu pertama fuzzy chain clustering itu kita coba terapkan di lebih dari satu jarak, kemudian nanti akan kita evaluasi baik secara teoritis dan simulasi numeriknya. Jarak mana yang paling optimal, jarak mana yang paling bagus, sebelum nanti kita terapkan core and reduct. Ini adalah algoritma fuzzy chain clustering dengan reduksi dimensi core and reduct. Jadi sebelum kita terapkan fuzzy chain clusteringnya, kita terapkan reduksi dimensi core and reduct terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk penerapannya, masalah klasterisasi pada data COVID-19 di Indonesia, maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan merumuskan masalah, mengumpulkan data sekunder yang saya peroleh dari public API website resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan data resmi dari bps.go.id. Kemudian menentukan jumlah klaster rekomendasi berdasarkan metode ELBO, kemudian melakukan analisis klaster dengan metode fuzzy chain clustering dengan reduksi dimensi core and reduct, kemudian pada akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dan saran atas hasil klasterisasi tersebut. Nah, kemudian hasil yang pertama yaitu kita coba secara teoritis kita mencoba 7 jarak, diantaranya adalah jarak Euclidean, jarak Manhattan, jarak Minkowski, jarak Chebyshev, jarak Minkowski-Chebyshev, jarak Canberra, dan jarak average. Nah, ketujuh jarak tersebut kita coba apakah secara teoritis dia memenuhi masalah optimasi dari fungsi objektif pada fuzzy chain itu sendiri. Nah, ternyata ketujuh jarak tersebut pada akhirnya nanti setelah kita bentuk persamaan Lagrange-nya, kemudian kita buat matrik Hessian-nya, ternyata keseluruh 7 jarak tersebut menghasilkan matrik Hessian yang indefinite, definite positif, dan definite semi positif. Artinya itu menandakan bahwa fungsi Lagrange dari fungsi objektif dari FCM itu nanti dia akan konvergen ke titik minimum atau ke titik pelananya. Jadi ketujuh jarak ini mendukung fungsi objektif tersebut untuk yaitu meminimumkan dari fungsi objektif dari fuzzy chain clustering itu sendiri. Nah, hasil ini telah saya tulis dan saya submit ke Seminar Nasional Matematika dan Data Science di Program Studi Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Nah, kemudian hasil yang kedua adalah simulasi numeriknya. Jadi yang pertama tadi adalah kajian teoritisnya, kita tunjukkan, kita buktikan. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan simulasi numeris pada 7 dataset berbeda. Kemudian akan kita coba konsistensinya. Apakah semua jarak ini nanti akan memenuhi asumsi fungsi objektif pada FCM, yaitu dia akan selalu turun fungsi objektifnya atau menuju konvergen, menuju nilai minimumnya. Ternyata dalam simulasi ini tidak semua jarak demikian. Yang paling jelas adalah di sini adalah jarak Chebyshev. Dia tidak konsisten di ke-7 data yang kita gunakan. Ternyata tidak semua data tersebut fungsi objektifnya dia cenderung turun, tetapi justru fluktuatif. Sedangkan kalau kita lihat jarak-jarak yang lain, dia cenderung turun dengan karakteristik masing-masing.
Tetapi meskipun demikian tetap memenuhi asumsi bahwa fungsi objektif pada FCM selalu turun. Sedangkan pada jarak Chebyshev ternyata nilai fungsi objektif pada FCM dengan jarak Chebyshev tersebut bersifat fluktuatif. Artinya tidak memenuhi asumsi fungsi objektif secara kajian numeris. Nah, hasil ini juga saya telah tulis dalam sebuah paper yang berjudul Suitable Distance for Fuzzy Chain Clustering yang saya submit ke International Journal of Fuzzy System. Nah, kemudian hasil selanjutnya, apakah Core NDDAC ini berkontribusi untuk meningkatkan performa dari fuzzy chain clustering ini? Dan hasilnya adalah ya, Core NDDAC berhasil untuk meningkatkan performa dari fuzzy chain clustering. Apa parameternya? Yang pertama adalah menurunnya nilai fungsi objektif. Jadi di FCM ini semakin rendah nilai fungsi objektifnya, maka hasilnya semakin bagus. Nah, yang warna oranye ini adalah FCM Core NDDAC, kemudian yang warna biru adalah FCM standar. Kita lihat nilai fungsi objektifnya cenderung lebih rendah daripada FCM di kelima data yang kita gunakan. Gitu. Nah, kemudian tentu karena tujuan dari reduksi dimensi adalah menurunkan dimensinya, maka tentu akan berakibat pada menurunnya waktu komputasi dari metode ini. Kemudian, nah selanjutnya, namun demikian meskipun nilai fungsi objektifnya turun dan waktu komputasinya juga turun, tetapi kita tetap berhasil mempertahankan purity dan akurasi dari hasil clustering yang dilakukan oleh metode fuzzy chain clustering dengan reduksi Core NDDAC ini. Terbukti purity dan akurasinya tidak berubah jauh, justru malah ada peningkatan di beberapa data yang kita gunakan. Gitu. Nah, hasil ini juga telah saya tulis dan telah terbit di jurnal TRKU dari Kansai University. Nah, kemudian hasil terakhir adalah implementasinya dalam klasterisasi COVID-19 di Indonesia berdasarkan data provinsi. Nah, saya mencoba membandingkan hasil klasterisasi ini dengan kebijakan pemerintah, yaitu melakukan PSBB se-Jawa dan Bali. Nah, akhirnya kita peroleh dengan metode ELBO, kita peroleh rekomendasi klaster, yaitu 2 klaster. Ini berarti sama ya dengan kebijakan pemerintah, yaitu diklasterkan yang PSBB dan tidak, yaitu 2 kelompok. Kemudian akhirnya dengan data yang kita gunakan, kita peroleh juga rekomendasi 2 kelompok, namun kelompoknya siapa saja itu yang berbeda. Kalau di provinsi yang di PSBB oleh pemerintah, yaitu adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali, maka hasil dari metode yang saya kembangkan ini ada tambahan di luar Pulau Jawa dan Bali, yaitu ada di Provinsi Lampung di Sumatera, kemudian ada Kalimantan Selatan di Pulau Kalimantan, kemudian ada Sulawesi Selatan di Pulau Sulawesi, dan Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur dan Barat, termasuk juga Maluku, juga masuk ke dalam klaster kedua. Ini bermakna bahwa rekomendasinya adalah provinsi di luar Jawa dan Bali juga memiliki karakteristik yang sama dan lebih baik jika menerapkan perlakuan yang sama. Demikian adalah hasil dari tesis yang telah saya buat, dan untuk draft sementara sudah saya kirimkan, dan terima kasih. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.